tak salah lah sebenarnya, tapi bagi saya apa dua bidang yang dipilih kena melakukan dengan betul lah. Niat yang betul, apa tujuan sebenarnya, dan saya mendoakan Atlet Malaysia mulai buka suara. Bonus SEA Games 2025 tak jelas. Markas FAM di Bukit Jalil digeruduk massa. Namun seiring waktu api itu membesar, menjalar, dan kini tak lagi bisa disembunyikan. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Satu persatu atlet Malaysia mulai membuka suara, bukan soal kalah atau menang, bukan soal medali emas atau perak, melainkan harga diri, penghargaan, dan janji yang tak kunjung ditepati. SEA Games 2025 telah lama berlalu, sorak-sorai kemenangan masih terngiang di ingatan publik. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dikumandangkan, dan wajah-wajah atlet terpampang di layar kaca. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui para pejuang olahraga negeri jiran. Di mana bonus yang dijanjikan? Hingga kini kejelasan itu belum juga datang. Kami bertanding untuk negara, tapi negara seolah lupa. Atlet pertama yang berani bicara adalah seorang sprinter nasional, sebut saja Aiman. Wajahnya sering muncul di podium SEA Games 2025, medali emas di lehernya kala itu simbol kebanggaan nasional. Namun kebanggaan itu kini terasa pahit, kami tidak pernah meminta berlebihan, ujar Aiman dalam sebuah percakapan tertutup yang kemudian menyebar luas. Yang kami minta hanyalah apa yang dijanjikan. Bonus itu bukan hadiah mewah, itu bentuk penghargaan negara. Aiman mengaku selama berbulan-bulan hanya mendapat jawaban normatif, sedang diproses menunggu kelulusan atau akan diumumkan segera. Kata segera itu menurutnya terasa semakin hampa, kami bertanding membawa bendera Malaysia bukan nama pribadi. Tapi setelah semua selesai kami seperti ditinggalkan, katanya dengan nada getir, suara kedua, atlet angkat besi yang merasa diperalat. Tak lama setelah Aiman, suara lain muncul dari cabang angkat besi. Farah lifter wanita yang mencetak rekor SEA Games 2025 tak lagi menahan emosinya. Saat kami menang, semua ingin foto, semua ingin nama mereka dikaitkan dengan kesuksesan kami. Tapi saat kami bertanya soal bonus, suasananya berubah sunyi. Farah mengaku harus kembali bekerja sambilan demi menyambung hidup. Saya atlet nasional, tapi saya juga manusia, saya punya keluarga, saya punya kebutuhan. Ia membandingkan pengalamannya dengan apa yang ia lihat dari Indonesia. Saya melihat bagaimana atlet Indonesia dipanggil ke istana, disalami presiden, diapresiasi secara terbuka. Di sini kami harus bertanya berkali-kali hanya untuk kepastian. Nama TMJ mulai disebut, ketegangan meningkat. Dalam setiap percakapan, satu nama selalu muncul, TMJ Malaysia. Sosok yang selama ini dikenal berpengaruh vokal dan dominan dalam lanskap olahraga nasional. Para atlet tidak secara serentak menyalahkan, tetapi ketiadaan kejelasan dari pusat kekuasaan olahraga membuat nama itu menjadi simbol dari semua kekecewaan. Kami tidak tahu harus bicara ke siapa, ujar seorang atlet bulu tangkis senior, semua jalur seperti buntu. Pada akhirnya publik mengaitkannya dengan TMJ karena beliau adalah figur paling kuat. Disinilah polemik mulai memanas, bukan lagi soal bonus semata, melainkan soal komunikasi, empati, dan rasa dihargai. Atlet ketiga, kami iri pada Indonesia. Pernyataan paling mengejutkan datang dari seorang atlet beregu yang masih aktif dengan suara bergetar namun tegas. Ia berkata, "Jujur saja, kami iri pada atlet Indonesia." Kalimat itu menyambar seperti petir. Iri melihat bagaimana presidennya turun langsung memberi perhatian. Iri melihat pemerintahnya hadir bukan hanya saat menang, tapi juga saat atlet butuh kepastian. Ia menambahkan, di Indonesia atlet diperlakukan sebagai aset bangsa.
Di sini kami sering merasa hanya alat untuk pres sementara. Pernyataan itu menyebar cepat, memicu perdebatan panas di media sosial, forum olahraga, dan grup internal federasi. Pernyataan paling kontroversial ingin menjadi atlet Indonesia. Puncak dari semua ini datang dari satu suara yang paling berani. Seorang atlet senior peraih multimedali SEA Games dengan lantang berkata, "Jika diberi pilihan, saya ingin menjadi atlet Indonesia, negara yang benar-benar menghargai atletnya." Kalimat itu dianggap sebagian pihak sebagai pengkhianatan. Namun, bagi banyak atlet lain, itu adalah teriakan kejujuran yang lama terpendam. Atlet Indonesia dihargai, dipelihara, dan dijadikan simbol nasional. Mereka tidak hanya diberi janji, tapi bukti. Ia menegaskan bahwa ucapannya bukan soal uang semata, ini soal martabat, soal rasa dihormati oleh negara yang kami bela. Efek domino di kalangan atlet muda. Pernyataan demi pernyataan itu menciptakan efek domino. Atlet muda mulai bertanya-tanya tentang masa depan mereka. Kalau yang sudah berprestasi saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan kami? Tanya seorang atlet U23. Sebagian mulai mempertimbangkan karir di luar negeri, sebagian lagi memilih fokus ke liga profesional ketimbang tim nasional. Cinta pada negara tidak boleh bertepuk sebelah tangan, kata seorang pelatih yang enggan disebut namanya. Indonesia sebagai cermin yang menyakitkan. Dalam setiap diskusi, Indonesia selalu muncul sebagai perbandingan, bukan karena rivalitas semata, melainkan karena model penghargaan yang dianggap lebih manusiawi. Para atlet Malaysia menyoroti bagaimana atlet Indonesia mendapatkan bonus tepat waktu, sorotan media positif, serta dukungan simbolik dari kepala negara. Presiden mereka hadir, itu pesan besar, ujar Farah, pesan bahwa atlet penting. Perbandingan ini semakin mendalami luka karena menunjukkan bahwa penghargaan bukan hal mustahil, hanya soal kemauan, diamnya otoritas, amarah membesar. Sementara suara atlet semakin lantang, pihak otoritas justru digambarkan tetap dingin, tidak ada pernyataan tegas, tidak ada konferensi pers besar, tidak ada tenggat waktu jelas. Diam itu ditafsirkan sebagai ketidakpedulian, kalau tidak mampu membayar, katakan. Kalau ada masalah, jelaskan. Jangan biarkan kami berspekulasi, dari kekecewaan ke krisis kepercayaan. Apa yang awalnya soal bonus kini berubah menjadi krisis kepercayaan. Atlet merasa hubungan mereka dengan sistem olahraga nasional telah teretak. Kami berkorban waktu, tenaga, dan masa depan. Tapi pengorbanan itu seperti dianggap biasa. Kepercayaan yang runtuh sulit dibangun kembali. Dan inilah yang paling ditakuti banyak pihak. Apakah ini akan menjadi titik balik? Sebagian pengamat fiktif dalam narasi ini menyebut situasi ini sebagai titik balik olahraga Malaysia. Apakah akan ada reformasi, atau justru semakin banyak atlet yang memilih diam, pergi atau menyerah? Satu hal yang pasti, suara-suara ini tak lagi bisa diabaikan.